Oke YouTube. Jadi sekarang ini dunia sepak bola di Eropa sana sedang di ini ya, sedang diguncang ataupun sedang di ada perselisihan gitu yang disebabkan karena munculnya sebuah kompetisi baru yaitu European Super League atau dalam hal ini kita sebut ESL gitu ya. Jadi ESL ini adalah kompetisi baru yang dibentuk untuk menyaingi UCL. Kita tahu UCL adalah liga tertinggi di Eropa yang mempertemukan tim-tim baik itu tim-tim papan atas dari masing-masing negara, masing-masing liga di Eropa sana. Dan kontroversinya dimulai ketika klub-klub yang mengikuti ESL ini adalah klub-klub besar dengan brand yang sangat besar secara global gitu. Di Inggris sendiri, anggotanya ESL ini yang sudah terkonfirmasi join yaitu Manchester United, Manchester City, Tottenham Hotspur, Arsenal, Chelsea, Liverpool. Itu dari English team. Kemudian dari Spanyol ada Barcelona, Atletico Madrid, dan Real Madrid. Kemudian dari Italia ada Juventus, AC Milan, dan juga Inter Milan. Total ada 12 tim yang sudah terkonfirmasi. Kedepannya, kompetisi ini bakalan diikutin sama 20 tim. Yang mana 12 tim tadi yang aku sebutin adalah dinamakan founding member. Dan katanya founding member akan ketambahan 3 tim lagi, yaitu 15. Dan 15 tim ini akan bermain di liga itu secara terus-menerus sepanjang musim. Di pertengahan pekan selamanya akan main di situ, nggak ada degradasi, nggak ada knockout. Jadi 15 tim itu akan bertemu tiap tahunnya. Jadi semacam liga lokal, liga primer lokal atau Premier League atau liga Spanyol, liga domestik lah. Tapi nggak ada yang namanya sistem degradasi untuk 15 tim itu. Mereka nggak akan kena knockout, jadi mereka rutin bermain di situ. Nah, lalu siapa 5 orang lain? Nah, 5 klub lain. 5 klub lain sisanya dari 20 klub ini adalah tim yang ikut kualifikasi. Jadi mereka ini yang harus ya semacam kalau UCL tim-tim mungkin peringkat 4 yang sebelum dimulainya UCL harus mengikuti kualifikasi dulu gitu. Nah, kenapa klub-klub ini ikut ESL, mendirikan ESL? Mereka berdalih inilah jalan untuk membuat sepak bola lebih ini lagi ya, lebih berkembang lagi gitu. Aku nggak mau ngejudge itu, tapi dari sisi finansial mereka bakalan dapat suntikan dana yang sangat banyak tiap tahunnya ketika mereka mengikuti kompetisi itu. 3,5 miliar euro atau pound, kurang tahu aku. Satuannya pokoknya 3,5 miliar euro. Untuk perbandingan, ketika sebuah tim memenangkan kompetisi domestik, mereka akan dapat 120 juta euro atau sekitarnya segitulah. Dan 80 juta euro untuk memenangkan UCL. Jadi ini adalah nominal yang sangat masif karena ini angka 3,5 miliar itu hanya ketika mereka ikut aja, belum juara. Kalau juara itu kalau nggak salah 5 miliar itu ya.
Itu. Itulah alasan yang mungkin aja bakalan menjadi alasan utama gitu loh. Dan itu benar-benar terkonfirmasi oleh Sky Sport, sebuah media di Inggris sana, yang bilang kalau mereka punya dari salah satu sumber mereka yang mana adalah petinggi istilahnya decision maker atau pengambil keputusan dalam Big Six, salah satu dari Big Six Premier League gitu. Dan mereka orang itu bilang katanya kalau nggak ada itu yang namanya istilahnya mengembangkan sepak bola itu nggak penting. Tentang sepak bola, gamenya itu nggak penting. Yang penting adalah profit dan revenue atau pemasukan. Ini aku bener-bener nggak mau ngejudge yang karena finansial ini ya, terlepas dari semuanya ya. Karena memang kalau dipikir-pikir, klub-klub besar ini punya pengeluaran yang juga besar gitu loh, untuk gaji pemain gitu. Contohnya gitu. Gaji pemain sana sangat mahal, dan untuk transfer itu juga butuh duit yang banyak gitu. Bayangkan dapat suntikan dana sebanyak ini hanya untuk main, maka itu adalah pemasukan yang sangat besar, sangat-sangat besar. Dan apalagi klub-klub ini juga dihantam COVID misal. Aku nggak tahu gimana detailnya ya, tapi mungkin menurutku ketika nggak ada hadir fans di stadium, mungkin itu juga akan pengaruh gitu loh. Mungkin juga mengurangi penjualan t-shirt ataupun ya pokoknya tetap aja revenue ketika fans bisa hadir ke lapangan ataupun fans enggak gitu ya. Fans di rumah dari broadcast aja itu pasti beda gitu. Nah, tapi klub-klub ini juga, dari 12 klub ini mereka nggak cuma dapat positif ya istilahnya, dapat keuntungan aja, karena kompetisi ini benar-benar sama UEFA sebagai istilahnya yang ngurus sepak bola Eropa tertinggi lah istilahnya, tertinggi di situ, akan melarang tim-tim yang bikin liga baru ini untuk bermain di UCL ataupun kompetisinya UEFA. Dan menurutku ini adalah bukan merupakan hal yang ini ya, harus dipikir secara keras oleh 12 klub tadi gitu. Karena European Super League juga jadwalnya itu adalah di midweek, di pertengahan pekan, dan itu bertabrakan dengan Champions League. Jadi nggak mungkin berlaga di dua kompetisi ini secara bersamaan, itu nggak mungkin. Kemudian bisa aja klub-klub ini juga nggak ada ini ya, istilahnya kompetisi untuk bermain nggak ada kemauan untuk bermain di kompetisi domestik gitu. Karena ya bandingkan aja misal gini deh, kalau yang sekarang ketika sebuah tim ikut di dua kompetisi misal, yaitu kompetisi liga dan piala liga misal. Nah, karena liga lebih bergengsi dan berhadiah lebih banyak, maka beberapa tim kadang mengeluarkan tim-tim yang lebih lemah ataupun pemain cadangan ataupun yang lapis 2 ke piala liga gitu. Dan mereka akan total di liga utamanya, di liganya, di Premier League gitu misal, ambil aja seperti itu contohnya. Nah, ketika hadir ESL ini yang mana hadiahnya mungkin sangat besar gitu, dan mereka udah dibayar suntikan dana mahal ketika mereka bermain, maka mereka akan total di sini, di ESL.
Pemain-pemain bagusnya, pemain-pemain terbaiknya akan dikeluarin di sini. Dan domestik pasti akan dikeluarin second team gitu. Seperti itu. Jadi di sini bukan merupakan prioritas lagi. Karena kalau misal di UCL misal, itu mereka harus paling nggak finish top 4 gitu ya. Finish di 4 besar baru mereka bisa istilahnya main di Liga Champions. Tapi di ESL ini, apapun kondisi mereka di liga, mau dia degradasi, dia di peringkat tengah ataupun dia di peringkat 1, itu mereka akan tetap main di ESL, apapun itu alasannya. Jadi mereka kayak nothing tulus aja di liga. Kalau mereka emang bener-bener istilahnya nggak ada istilahnya nggak mentingin lagi gitu loh, nggak mentingin lagi liga domestik gitu. Karena levelnya liga domestik udah kalah jauh sama ESL. Dan untuk masuk ke ESL nggak ada syarat, mereka udah pasti masuk. Founding club, founding member yang mendirikan liga ini misalnya. Jadi nggak mungkin, nothing tulus lah. Dan itu ya sangat ini bener-bener bikin kompetisi. Jadi kayak misalnya aku nonton Liga Inggris nih, aku sering banget bahas Liga Inggris gitu. Jadi kayak aku bakalan ya misalnya lihat MU nih, MU main terus mereka nurunin anak-anak muda yang nggak tahu apa-apa gitu, yang masih sangat jarang pengalaman, karena demi nguatin mereka di first teamnya dipakai di ESL gitu. Terus aku lihat MU lawan misalnya Fulham gitu, dan MU nurunin tim lemah, terus di liga mereka akhirnya kalah gitu. Kan di situ aku juga sebagai fans kan juga, apa sih kok sama Fulham kalah, malah nurunin tim yang kayak gini. Akan ada hal-hal seperti itu. Dan mungkin aja beberapa pemain ataupun manajer juga agak kurang gimana gitu ya ketika mereka main di ESL, kurang greget juga karena mereka tahu mereka nggak akan keluar dari kompetisi ini seberapapun buruknya mereka bermain. Nggak ada degradasi, nggak ada ke knockout. Mau main jelek, mau main bagus juga tetap dapat duit gitu. Itu sih. Itu plus minus buat klub ya. Kemudian ada plus minus juga buat pemain. Nah, untuk pemain, berita terbarunya ada rumor yang mengatakan bahwa pemain-pemain juga akan di ban oleh UEFA ataupun malah FIFA gitu dari kompetisinya. Yang mana kompetisinya secara internasional membela negara dan yaitu membela negara itu. Berarti ada kemungkinan timnas yang mana karena ini sekarang bayangin gini deh, Big Six adalah misalnya penyuplai utama dari pemain-pemain timnas Inggris. Ambil kata Luxo, kemudian Harry Maguire, Raheem Sterling, Harry Kane. Nama-nama besar seperti itu nggak ada lagi di timnas Inggris. Lalu siapa lagi yang main buat timnas Inggris? Pemain-pemain tier 2 seperti dari Aston Villa, Leicester, West Ham. Dan itu dari timnasnya, dari pemainnya. Mereka nggak akan suka dengan hal-hal seperti itu. Aku ambil contoh orang yang pemain yang nggak mentingin duit, pemain yang
lebih mentingin membela apa yang ada di hatinya mungkin gitu. Let's say Sadio Mane gitu. Kita ambil contoh Sadio Mane, pemain Liverpool yang timnya masuk ke ESL gitu. Sadio Mane udah kelihatan banget kalau dia adalah orang yang sederhana, bahkan waktu itu iPhone-nya pecah dan dia lebih nggak milih beli baru karena dia nggak pengen banget duit, dia lebih memilih membantu orang-orang di negaranya sana. Berarti nationality-nya sangat tinggi. Dan seandainya itu di-ban oleh dia, di-ban nggak bisa main buat Senegal oleh FIFA ataupun UEFA, tentu aja nggak senang orang-orang seperti Mane. Dan aku yakin pemain yang seperti Sadio Mane itu banyak, yang mereka ingin membela negaranya itu banyak. Dan ini adalah salah satu kerugian untuk para pemain. Nah, untuk staff juga sebenarnya juga udah ada contoh yang nyata sih. Nggak tahu penyebabnya apa, tapi Jose Mourinho dipecat dari Tottenham Hotspur. Rumor-rumornya banyak yang mengatakan karena Mourinho nggak setuju dengan Tottenham yang ikut ESL. Ada juga yang mengatakan bahwa rentetan hasil buruk. Tapi dengan timing yang benar-benar deket banget antara announcement Tottenham mengikuti ESL dan beberapa waktu kemudian Mourinho dipecat. Sedangkan Tottenham dalam waktu seminggu kemudian harus melawan Manchester City di final Piala Liga dan juga di midweek melawan Southampton. Maka itu timbul pertanyaan, apakah mungkin? Ya karena sangat nggak mungkin untuk Tottenham Hotspur mecat sebegitu dadakan untuk mengarungi kompetisi yang sebenarnya tinggal 6 match. Hanya tinggal 6 match. Mungkin Tottenham udah main mungkin tinggal 5 match ya. Dan itu sangat aneh gitu. Kan ya udah 5 match itu sangat nanggung. Nggak akan bisa, menurutku akan sangat sulit untuk memperbaiki posisi Tottenham jika pelatihnya adalah pelatih baru, bukan Mourinho dan coaching staffnya. Jadi ini suatu kebetulan yang menurutku lebih dikarenakan Mourinho yang menolak ESL seperti itu. Dan nggak cuma Mourinho gitu yang menolak. Aku nggak tahu sih sebenarnya Mourinho menolak ESL apa enggak. Aku kurang tahu juga karena belum ada statement resmi dari dia. Tapi banyak pemain yang udah menolak gitu. Seperti yang udah adalah Ander Herrera yang terang-terangan menolak ESL ini. Positifnya buat pemain itu hanya mungkin mereka dapat gaji yang lebih gede dari klub karena klubnya punya suntikan dana yang besar dan itu pemain pasti akan dinaikin gajinya biar dia nggak minta transfer request karena itu tadi dia mengorbankan kesempatan main di internasional gitu. Selain gaji juga resiko pemain cedera karena main di international break misalnya itu nggak ada. Ya karena dia nggak main internasional, makanya dia akan full main untuk klub dan nggak ada cedera internasional seperti itu. Itu untuk pemain dan staff. Lanjut ke klub di luar founding klub itu, founding membernya. Yaitu klub-klub istilahnya bukan tim besar lah, kita bilang seperti itu. Karena kita anggap yang ikut ESL ini adalah tim besar. Positifnya, klub-klub yang
nggak nggak ikut ESL ini bisa juara UCL dengan gampang karena tim-tim yang gede yang besar-besar itu dia nggak ada di situ gitu loh. 12 tim langganan UCL tuh misal anggap aja seperti itu hilang. Jadinya tantangannya akan semakin gampang gitu. Kita mungkin akan mendapatkan juara baru UCL yang nggak kita sangka sebelumnya. Misal kayak Leicester mungkin, ataupun Athletic Bilbao, Sevilla mungkin, ataupun Napoli, kita juga nggak tahu gitu. Ya, itu tim baru yang akan menguasai Eropa. Kemudian reputasi juga bisa naik gitu kan. Ya sekarang siapa sih yang nggak naik misal kalau Napoli juara Champions League gitu. Semua orang matanya ke Napoli semua, jadi reputasi Napoli naik, sponsor datang gitu. Nah, kemudian minusnya yaitu klub-klub tadi itu. Misal klub-klub domestik yang kayak misalnya Slavia Praha ataupun Olympiakos ataupun siapapun itu tim kecil yang biasanya main ke UCL untuk di seeding terbawah, itu mereka nggak akan ketemu lagi sama tim-tim elit-elit itu, tim-tim yang kita bilang adalah tim elit itulah, nggak akan ketemu. Jadi pemain-pemainnya juga mungkin akan kecewa gitu ya, karena mereka udah di liga udah ngos-ngosan gini, kualifikasi ke UCL pengen banget main lawan misalnya Cristiano Ronaldo atau ketemu sama Messi gitu, tapi nyatanya enggak, karena 12 tim ini udah cabut ke liga yang lain gitu. Dan chance main tim-tim lain juga di ESL sangatlah kecil gitu, karena dari sekian banyak tim yang bukan founding member, founding club, hanya diambil 5 doang cuy, karena yang lain nggak ini ya, nggak bisa hilang dari kompetisi itu. Kemudian ruginya buat organisasi nih, UEFA ataupun FIFA ataupun FA ataupun organisasi domestik gitu. Itu tadi yang aku omong, yaitu menghancurkan liga domestik, karena bisa saja klub-klub besar ini disanksi oleh mereka, dan mungkin terburuk adalah mereka dikeluarkan dari kompetisi ataupun terdegradasi, maka nggak ada fans lagi yang mungkin subscribe ke broadcastnya mereka, jadinya nggak ada yang nonton dan pemasukan berkurang gitu. Misalnya aku adalah fans MU, ketika MU main di ESL dan MU nggak main di Premier League lagi misal gitu, maka aku nggak akan nonton Premier League gitu, karena MU nggak main di sana. Aku nggak akan subscribe ke Premier League, dan itu mungkin nggak terjadi di aku doang gitu, di banyak orang, dan itu adalah kehilangan yang besar. Sponsor-sponsor pada kabur, itu kerugian untuk domestik. Kemudian sistem piramid hancur. Sistem piramid yang udah dibentuk bertahun-tahun oleh ini misalnya semua yang di puncak, semua tim ingin ke puncak gitu. Tapi yang di puncak udah pergi. Sistem piramid hancur. Semua tim ingin berlaga di kasta tertinggi, tapi ketika kasta tertinggi liganya, tim-timnya yang hebat-hebat udah nggak ada di situ gitu. Pun dengan ESL-nya ya, karena mereka nggak menerapkan sistem piramid itu, mereka 12 tim ini akan tetap main di situ, nggak ada knockout, nggak ada degradasi seperti itu. Itu ruginya buat organisasi ya, seperti itu. Kemudian yang paling dirugikan sih menurutku adalah fans. Kita nggak ngomongin soal fans global seperti aku ya, karena gini,
eh, fans-fans global seperti aku nggak tahu yang namanya sejarah klub, nggak secara detail ya. Aku hanya tahu sejarah klub dari let's say Wikipedia gitu. Kapan Manchester United dibentuk, kapan mereka juara, berapa kali mereka meraih trofi ini, meraih trofi itu. Tapi aku nggak tahu kulturnya di sana, siapa orang-orang yang membentuk ini, apa sejarahnya secara detail, nilai bagi masyarakat lokal. Misalnya gini deh, misalnya PSIS Semarang, karena aku tinggal di Kendal, tinggal di Semarang gitu lah, akan sangat bagi diri sendiri tuh, aku kenal orang-orang, kenal teman-temanku tuh dari nonton, misalnya nonton PSIS gitu di Semarang. Aku jadi kenal banyak orang, aku punya komunitas yang luar biasa besar. Tapi kemudian timku nggak main di liga itu, liga yang aku tonton tiap hari. Kemudian timku bermain di liga yang itu aja tanpa menghadirkan tontonan yang keren, karena udah bisnis oriented, profit oriented, bukan lagi football game oriented. Orientasinya udah beda. Maka di situ fans juga dirugikan ya, secara histori, secara ini tradisi hilang. Misalnya aku adalah fans Manchester United yang sangat menanti Northwest Derby ataupun Manchester Derby, yang itu sangat ya meskipun aku nggak orang Inggris ya, tapi aku sangat menikmati atmosfer itu loh. Ketika banyak teman-temanku yang juga mendukung Liverpool, ada juga yang mendukung Manchester City, ketika kita bertemu di Liga Inggris, itu selalu ada hal yang panas yang dinanti tiap tontonan gitu. Kita nonton bareng, kita ejek-ejekan, dan itu nggak ada lagi gitu. Ya mungkin ada, tapi dengan ya sekarang Northwest Derby, tim Liga Inggris gitu, mereka berkompetisi di sejarahnya kan Premier League, tapi ketika berkompetisi di luar, di kompetisi yang European Super League, itu berbeda gitu, rasanya tetap berbeda, yaitu hilang. Tapi sebenarnya buat fans yang non lokal kayak aku juga, aku nggak terlalu mengerti sih, nggak terlalu mengerti seperti apakah outputnya nanti, ataupun apa-apa aja nilai yang hilang karena European Super League ini. Dan aku juga nggak ngerti dinamika klub di situ kayak gimana sebenarnya, apa yang mereka butuhin, apa yang membuat mereka sangat greedy seperti ini, sangat menginginkan uang seperti ini. Karena kalau dilihat-lihat juga, untuk beli pemain tuh juga mahal banget gitu. Dan itu uang dari mana? Misalnya kayak harga pemain deh, lihat aja deh, harga pemain tuh udah nggak logis. Kita fans juga menuntut klub untuk membeli pemain-pemain yang bagus, pemain-pemain hebat. Tapi pemain hebat dan pemain bagus itu kan harganya juga nggak murah, dan juga butuh duit untuk beli, untuk kita juga, untuk fans. Ya sekarang gini deh, kalau misal nggak mau seperti itu, nggak mau gimana ya, nggak mau punya pemain bagus, pemain yang mahal seperti itu, kan kita juga nggak bisa bersaing, tim-tim ini juga nggak bisa bersaing dengan tim lain. Itu sih. So aku bener-bener nggak nemu ya yang namanya jalan tengah dari hal ini gitu loh. Iya mungkin aku nggak bukan siapa-siapa yang harus mikir gitu ya, tapi bener-bener nggak kebayang jalan tengahnya seperti apa.
karena yang kepikiran bakalan clash aja gitu loh, nggak ada titik temunya. kita kita harus pantau ini European Super League seperti apa, karena ini bakal menentukan banget sepak bola Eropa nantinya seperti apa. Stay tune.